ditafsir oleh ulama. Musik itu bisa halal, bisa haram, tergantung ilmu. Apa yang diharapkan dalam musik itu? Yang pertama, kalau musiknya itu lagun malabun, jadi melalaikan orang mendengarkan itu, melupakan dia terhadap Allah. Bukan otak doang kira-kira. Itu sudah hal. Yang kedua, musik itu haram dari sisi apa? Yakni isinya. Kalau kontennya adalah nafsu atau menggairahkan atau caci dan maki, ini aku sudah musik sudah haram. Misalkan kita satu malam itu isinya sudah apa dengan nafsuan. Maka tahu sih tuan guru lah. Jadi konten isi, kalau isinya itu adalah caci maki, ya, kalau kontennya adalah nafsu syahwat, maka tidak apa-apa. Sama seperti pertanyaan ibu-ibu, dia sedang mengajar ibu-ibu sambil menunjukkan masih lain, dia beramal-amalan. Apa amal-amalannya? Membaca sambil bernyanyi, bila Israel datang memanggil, ada protes si bapak-bapak. Enggak, suara dengan hidup adalah Allah. Dan maksiat ini. Balik saja saya terus balik tanya, begitu maksiat kira-kira menyebut bila Israel datang, kira-kira sudah nafsuan si suara dia. Saya sudah Jordan nafsuan dengan bernyanyi bila Israel datang memanggil. Kan tidak mungkin. Ya, atau kemudian ketika MTQ misalkan tilawah perempuan yang membawa, apakah ketika dia mengaji dengan suaranya kita nafsu? Karena kelainan. Makanya ditaksis mana yang aurat, mana yang tidak aurat. Kalau yang aurat yang bisa menunjukkan ya nafsu, kalau yang tidak aurat ya itu menunjukkan beda untuk ibadah. Makanya di disebutnya fayat ma'ul ladzina fi qulubihim marad. Perempuan itu seharusnya tidak melembutkan perkataannya di hadapan laki-laki yang hidup belah. Ya, kenapa? Namun dengan ini lembut, sedang setipak dengan mami hidung belah. Nanti mesti kelembutan itu kepada hidung belah yang lain saya tafsir yang diberi oleh aku. Angkat ya, lagi lain nggak sedengar ya. Ada mas, dibeli gitu saya. Saya beda sih mas. Maka seharusnya yang kata ulama, perempuan itu garamnya itu sangat diperlukan. Ya, garam aku lebih kasar sedikit itu bagus. Jadi dalam lembut. Kalau kami dari unit, itu kan sudah benar. Bagus suara. Di dalam surat itu di Al-Quran ya disebutkan fa'id ma'aladzina fi qulubihim marad. Maka hendaknya wanita-wanita itu tidak melemah lembut dengan kata di hadapan orang yang tidak punya iman atau laki-laki yang iman. Karena kelembutannya bisa menjadi yakni nafsu buat laki-laki. Maka ada ketentuan di naina, ya maksud di naina kan dia bernafsu sesuatu. Ya, mau kemana? Ya, dek, jadi batasan itu jadi hal di sosmed itu kalau tidak ada
afdalu minal qasir. Banyak runtutannya, banyak pengaruhnya, itu khairun wa afdalu minal amalil muqassir, daripada amal yang terbatas sedikit pengaruhnya. Angka ukurannya dalam ngaji dari segi dua telu jamaah niki ada ipok itu ukuran. Kenapa? Pengaruhnya sedikit. Ya, tapi kalau jamaahnya banyak itu daerah kita mengaji. Kenapa? Karena siarnya itu lebih banyak, pengaruhnya itu lebih banyak. Tetapi ketika dia siarnya lebih banyak daripada kesombongan kita, ya itu tidak siar, maka lebih baik menangkan siar. Ya, walaupun ada kesombongan, yang penting kita dapat amalnya. Nah, tapi kalau sombongnya lebih besar, kemudian ya dia lebih memilih banyak like-nya, maka lebih baik tidak. Atau untuk menghalalkan yang batil, makin kan konten-konten ini banyak yang batil-batil. Kalau ustaz-ustaz, tuan guru tidak tampil di medsos, maka medsos ini isinya adalah apa? Batil toh. Seolah-olah apa yang hak ini dikalahkan dengan yang batil. Sering saya sampaikan di Batul Muin itu, ya, tidak disebut sombong kalau mengalahkan yang batil memenangkan yang hak. Bahkan ada dua calon si A ini batil, ya, dia masuk sembahyang misalnya. Calon si B niki baju taat, ini temenangan kira-kira. Baju taat. Si baju taat. Nah sekarang si A niki, si batil dan sembahyang niki dengan kepeng sataklim untuk memilih. Ya. Sementara agar tidak kehilangan pemilihan, si B niki, si baju ini juga memberikan 300.000. Harus. Nah, 300.000. Boleh tidak dia sama dengan si A? Boleh. Kenapa? Karena hakikatnya dia memenangkan yang hak untuk membatalkan yang batil. Justru kalau si alim ini dia mengangkat ada orang saja Allah Taala, kenapa bukan? Kenapa? Karena yang hak kalau dia itu terorganisasi, kata Sayyidina Utsman, itu akan mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Maka kita